Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Harian Koofficial. Kali ini kita akan berbagi ilmu tentang aturan sinus dan kosinus serta luas segitiga. Pembelajaran matematika SMK kelas 11. Untuk lebih jelasnya materi tentang aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga, mari kita simak videonya bersama-sama. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang aturan sinus. Jadi yang pertama, kita akan mempelajari tentang aturan sinus. Nah, aturan sinus ini, misalkan sembarang segitiga ABC. Nah, di mana sudut-sudutnya sudah kita ketahui, sudut A, sudut B, sudut C. Nah, di sini sisinya ada sisi AB, sisi BC, dan AC. Nah, di sini sisi atau sudut A di depan sudut A, sisi di depan sudut A, ini kita misalkan adalah A. Kemudian sudut B di depan sudut B, kita misalkan B. Dan sisi di depan sudut C, kita misalkan adalah C. Nah, dari sini kita akan memperoleh persamaan. Jika A dibagi sin A, maka hasilnya sama saja dengan B dibagi sin B. Sama juga dengan ketika C dibagi dengan sin C. Nah, ini adalah aturan dari sinus. Nah, aturan sinus ini digunakan untuk mencari sudut dan sisi yang belum diketahui dengan menggunakan sudut dan sisi yang sudah diketahui menggunakan aturan sinus. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh. Misalkan contoh 1 ya, ada sembarang segitiga. Nah, segitiga ABC. Diketahui misalkan panjang BC, panjang sisi BC itu 8 cm. Kemudian sudut B itu 45 derajat dan sudut A 30 derajat. Yang ditanya itu panjang sisi AC. Nah, panjang sisi AC. Maka jawabannya sisi BC, jadi sisi BC ini sama saja dengan sisi A karena di depan sudut A. Kemudian yang ditanya adalah sisi AC. Nah, sisi AC ini berada di depan sudut B, berarti sisi AC sama saja dengan sisi B. Nah, dari sini kita akan memperoleh persamaan, berarti A sin A sama dengan B sin B. Di A sin A sama dengan B sin B. Karena itu tadi BC sama saja sisi A dan AC yang dicari sama saja dengan sisi B. Kita masukkan. Pertama A sisi A berarti sisi BC 8. Kemudian sin A hanya 30 derajat berarti sin 30 derajat. Kemudian B yang dicari per sin B. Sin B berarti sudut B berapa? 45 derajat. Nah, dari sini kemudian kita pindahkan. B pindah ke kiri, ini pindah ke kanan. Berarti B sama dengan 8 dikali sin 45 derajat per sin 30 derajat. Bisa ya? Selanjutnya B sama dengan 8 dikali sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu sama saja dengan setengah akar 2 per sin 30 derajat sama saja dengan setengah. Berarti B sama dengan 8 dikali setengah 4 akar 2 per setengah. Nah, B sama dengan 4 dibagi setengah
berarti 4 dikali 2 dibagi 1, berarti 8 akar 2. Nah, ini adalah panjang sisi AC. Nah, jadi panjang sisi AC sama dengan 8 akar 2. Harap diingat-ingat ya. Untuk perkalian-perkalian seperti ini harus dilatih kembali, diingat kembali juga. Untuk sudut-sudut istimewa seperti sin 45 derajat, sin 30 derajat itu juga harus dihafalkan. Oke, misalkan contoh lagi. Contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Misalkan ada sembarang segitiga ABC di mana diketahui panjang sisi A 8 cm, kemudian panjang sisi B 4 akar 2, dan sudut A sama dengan 45 derajat. Maka ditanya sudut B. Berapa sudut B? Nah, berapa sudut B? Nah, jadi cara menjawabnya sama ya seperti tadi. Kita menggunakan persamaan atau aturan sinus Jadi untuk persamaan aturan sinus ya tadi A sin A sama dengan B sin B. Ingat-ingat juga kalau panjang sisi A berarti di depan sudut A berarti di sini, A-nya di sini. Kemudian untuk panjang sisi B berarti di depan sudut B, berarti B-nya di sini. Nah, selanjutnya kita jawab. Berarti A sin A sama dengan B sin B. Nah, A-nya berapa? Kita tulis. A-nya 8. Kemudian sin A, sudut A-nya 45 derajat, berarti sin 45 derajat. Kemudian B-nya berapa? 4 akar 2 per sin B. Karena yang dicari adalah sudut B. Nah, selanjutnya ini kita pindahkan ruas. Jadi sin B ke kiri, yang 8 per sin 45 derajat ini pindah ke kanan. Berarti sin B sama dengan sin B sama dengan 4 akar 2 dikali sin 45 derajat per 8. Ya, jadi kalau bingung berarti ini kita kalikan sin 45 derajat dikali 4 akar 2, kemudian 8 dikali sin B. Nah, kalau pindah ruas berarti sin B sendiri di sini, 8-nya menjadi pembagi. Berarti sin B sama dengan 4 akar 2 dikali sin 45 derajat setengah akar 2 per 8. Nah, selanjutnya 4 akar 2 dikali setengah akar 2 kan sama saja dengan 4 dikali setengah sama dengan 2. Kemudian akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2 per 8. 2 dikali 2 4 per 8. Berarti sin B sama saja dengan 4 per 8. 4 per 8 kalau disederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, sin B sama dengan 1 per 2. Berarti sudut B sama dengan, nah, berapa yang sudutnya menghasilkan kalau dia disinuskan setengah? Nah, kalau disinuskan setengah berapa? 30 derajat. Berarti kalau sin 30 derajat adalah setengah. Berarti kalau sin B-nya setengah, berarti sudut B-nya adalah 30 derajat. Nah, berarti mudah ya. Untuk mencari sudut dan sisi sudah jelas ya. Jadi nanti kalau ada soal silakan cocokkan dengan contoh soal yang sudah diberikan. Selanjutnya ada aturan kosinus. Nah, ada aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini misalkan ada sembarang segitiga ABC sama di mana sisi-sisinya adalah A, B dan C, maka
aturan kosinus diperoleh jika A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2 dikali B dikali C cos alfa. Nah, kemudian B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2 dikali A dikali C cos B. Kemudian C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2 dikali A dikali B cos C. Nah, ini adalah aturan dari kosinus. Jadi ini adalah aturan dari kosinus. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ke contoh soal. Contoh soal 1, ada sembarang segitiga ABC di mana diketahui sudut diketahui panjang sisi AC-nya sama dengan 6 cm, kemudian BC-nya 4 cm, kemudian sudut A-nya 100, kok sudut A, sudut C-nya, nah, sudut C-nya 120 derajat. Maka ditanya atau tentukan panjang sisi C. Nah, panjang sisi C. Ingat kembali, berarti kalau panjang sisi C berarti sisi AB. Berarti C sama dengan sisi AB. Nah, yang diketahui adalah AC sama saja dengan sisi B. Nah, terus BC sama saja dengan sisi A. Nah, maka diperoleh C pangkat 2 untuk mencari sisi C. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2 dikali A dikali B cos C. Nah, kita coba cari C pangkat 2, A nya berarti 4 cm atau 4 pangkat 2 ditambah B nya 6, berarti 6 pangkat 2 dikurang 2 dikali A nya 4, B nya 6 cos C, sudut C 120 derajat. Kemudian C pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 16 ditambah 6 pangkat 2 36 dikurang 2 dikali 4 8 kali 6 48 cos 120 derajat. C pangkat 2 sama dengan 16 ditambah 36 52 min 48 cos 120 derajat berapa? Cos 120 derajat berapa? Min setengah. Nah, berarti C pangkat 2 sama dengan 52 ditambah dikurang. Kita lihat min 48 dikali min setengah berarti plus 24. C pangkat 2 sama dengan 52 ditambah 24 76. C sama dengan akar dari 76. Ingat ya, pangkat dipindah ruaskan ke kanan menjadi akar. Berarti C sama dengan, nah, perkalian berapa yang menghasilkan 76? Yaitu perkalian akar 4 dikali akar 19. Berarti C sama dengan akar 4 adalah 2, akar 19 tidak ada, berarti tetap akar 19. Berarti panjang sisi C sama dengan 2 akar 19. Nah, misalkan contoh kedua misalkan contoh 2. Oke, contoh 2 misalkan sembarang segitiga. Nah, ada segitiga. Nah, misalkan segitiga KLM lah. Nah, segitiga KLM. Di mana panjang KL diketahui, panjang KL itu 6 cm. Kemudian panjang LM itu akar 27. Kemudian panjang KM itu misalkan 3 cm. Kemudian tentukan, ditanya sudut L misalkan. Nah, yang ditanya adalah sudut
L. Nah, jawab. Nah, KL berarti sama saja apa KL? KL sama saja sisi KL, sama saja dengan sisi M. Kemudian LM. LM sama saja dengan sisi LM, sama saja dengan sisi K. Nah, kemudian KM sama saja dengan sisi L. Nah, di sini yang ditanya adalah sudut L. Nah, yang ditanya adalah sudut L. Berarti yang kita cari adalah cos L-nya dulu berapa? Cos L-nya dulu berapa? Jadi kita menggunakan rumus yang L pangkat 2 sama dengan L pangkat 2 sama dengan K pangkat 2 ditambah M pangkat 2 dikurang 2 dikali K dikali M cos L. Nah, L-nya sudah diketahui. L pangkat 2-nya berapa L pangkat 2-nya? Berarti panjang sisi KM. Berarti 3 pangkat 2. Kemudian K pangkat 2. Sisi K pangkat 2 yang mana? Di depan sudut K. Nah, berarti M, L atau LM. Berarti akar 27 pangkat 2. Ditambah M pangkat 2. Berarti KL. Berarti 6 pangkat 2. Dikurang 2 dikali akar 27 dikali 6 cos L. 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2 9. Akar 27 kalau dipangkatin berapa? 27 tetap ya. Kemudian ditambah 6 akar 2. 6 pangkat 2 berapa? 6 pangkat 2 36. Kemudian dikurang 2 dikali 2 dikali akar 27. Nah, akar 27 ini sama saja 2 dikali akar 9 dikali akar 3 dikali 6 cos L. 9 sama dengan 27 ditambah 36 dikurang 2 dikali akar 93 akar 3 kali 6 cos L. 9 sama dengan 27 ditambah 36 63 dikurang 2 dikali akar 3 6 akar 3 6 akar 3 dikali 6 36 akar 3 cos L. Kemudian dari sini gimana? Nah, min 36 akar 3 cos L kita pindah ruaskan ke kiri, 9 kita pindah ruaskan ke kanan. Berarti min 36 akar 3 dikali cos L sama dengan 63 ditambah 9 ya. Kemudian cos L sama dengan 63 saya larat nggih. Berarti 9 kan plus di sini 9 pindah ruas ke kanan berarti min. Mohon maaf. Berarti 63 min 9. Berarti cos L sama dengan 63 dikurang 9 54 per berapa? Ini juga ya, pindah ruas ke kanan menjadi positif. Nah, pindah ruas ke kiri menjadi positif berarti 36 akar 3. Berarti 54 per 36 akar 3. Saya ulang lagi. Min 36 akar 3 cos L pindah ruas ke kanan menjadi positif 36 akar 3 dikali cos L. Kemudian 9 pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Berarti 63 dikurang 9. Berarti cos L sama dengan 54 per 36 akar 3. Ya, kemudian cos L sama dengan, nah ini kan bentuknya tidak rasional. Nah, kita rasionalkan dengan mengalihkan dengan akar sekawan. Berarti 54 per 36 akar 3 dikali akar 3. Nah, berapa? Berarti 54 akar 3 per 36 akar 3 dikali akar 3 berarti 36 dikali 3. Berarti 54 akar 3 per 108. Nah, kita sederhanakan. Berarti cos L sama dengan 1 per 2 akar 3. Nah, kalau dibagi sama-sama dibagi 54 ya, ini 1, ini 108 dibagi 54 2 berarti setengah akar 3. Nah,
cos L sama dengan setengah akar 3. Nah, hasil cos berapa yang sudutnya setengah akar 3? Hasil berapa yang cos jika dikoskan sudutnya menghasilkan setengah akar 3? Berarti sudut L sama dengan berapa? 30 derajat. Berarti kalau cos 30 derajat itu hasilnya setengah akar 3. Kalau cos L-nya setengah akar 3 berarti sudutnya 30 derajat. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat video. Silakan belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kalau ada soal silakan cocokkan dengan contoh soal yang sudah diberikan. Sekian, terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesehatan, salam kesejahteraan.